teman-teman semua, kembali lagi dengan kami Coklat Susu. Saya Coklat, saya Susu. Nah, di cerita kali ini kami ingin melanjutkan part 2 dari kisah cinta kami berdua. Jadi teman-teman, di akhir part 1 waktu lalu kalian sudah tahu kami mulai berpacaran itu 24 Juni 2021. Itu 2020. Ya, kami mulai berpacaran 24 Juni 2021 dan waktu itu kami masih LDR, tapi waktu itu sudah sering komunikasi. Kalau sebelumnya kami biasanya komunikasi sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tapi setelah kami memutuskan untuk berpacaran secara resmi, kami lebih sering berkomunikasi hampir setiap hari ya. Tidak hampir setiap hari. Ya? Tidak hampir setiap hari, tapi setiap hari rupanya ya. Tapi waktu itu memang agak sulit karena Jerman dan Indonesia itu beda 6 jam. Jadi bayi sudah menangis. Cut dulu. Maaf teman-teman, ada cut sedikit tadi karena bayi kami Lin dia sudah menangis. Oke, jadi kami lanjut. Waktu itu LDR dan itu agak sulit karena jauh dan 7 jam beda. Dan biasa itu juga susah. Biasa waktu saya punya malam, so pagi di Indonesia, dan waktu itu cerita, dan juga waktu saya so pulang kerja. Tapi itu so malam sekali di Indonesia, dan kadang-kadang saya tertidur waktu telepon. Saya tidak ingat kamu pernah tertidur waktu telepon. Bukan tertidur, tapi kan kadang-kadang saya so lelah sekali waktu cerita, atau dia juga. Dan itu waktu itu juga kurang tidur kita berdua, saya pikir. Tapi itulah perjuangan, kesetiaan membuahkan hasil. Sampai bulan Desember dia ke Indonesia dan mau bertemu dengan orang tua saya. Tapi waktu itu kami belum rencana menikah, cuma sudah ada rencana mau tunangan. Karena pikir mungkin mau menikah pertengahan tahun 2022. Tapi karena waktu itu di Indonesia corona sedang panas-panasnya musim corona, jadi waktu dia ke Indonesia Desember, dia dapat karantina, dan karantina itu bayar 15 juta ya. Oh no! 15 juta, dan waktu 15 hari selesai dengan karantina, dia dapat hasil positif juga, dan dia harus tambah lagi 10 juta. Dan waktu itu dia menjadi takut untuk kembali lagi ke Jerman, karena pikir mungkin tidak bisa kembali lagi ke Indonesia. Jadi setelah kami pikir dan juga putuskan bersama, akhirnya kami memajukan rencana pernikahan kami ke bulan Maret. Dan juga itu waktu cukup susah kepada saya, karena saya cuma di hotel, di karantina, tidak boleh keluar. Dan itu juga waktu Natal saya masih di karantina, baru tanggal 28 saya keluar. Nanti tanggal 28 dia ke Manado. Dia ke Jakarta tanggal 9. Tanggal 9 Desember, tapi baru bisa ke Manado itu tanggal 28. Jadi selama waktu itu dia ada di karantina, dan selain bosan juga dia harus bayar mahal. Tapi teman-teman, ada satu cerita lucu. Waktu dia tanya apakah saya mau menikah dengan dia, saya bilang kepada dia, kamu harus tahu kalau menikah dengan orang Manado, kamu harus siapkan uang cukup banyak. Dan jawabannya, ya saya sudah tabung. Dan waktu lalu saya pikir saya mau menikah dengan orang Jerman, tapi ternyata saya menikah dengan orang Indonesia yang murah. Jadi saya bilang, jangan berani bilang kepada saya punya keluarga. Tapi ya dia masih sedang belajar bahasa, jadi
Saya bisa mengerti maksud dia, tapi dia pakai kata-kata yang kalau menurut kami sedikit kasar. Tapi setelah dia dari karantina, saya bertanya kepada dia, "Udah berapa yang kamu habiskan untuk karantina dan untuk tiket dan untuk visa?" Karena waktu itu dia tidak bisa pakai visa turis, karena visa turis itu kalau sekarang sekitar 500.000, tapi kalau visa bisnis itu lebih mahal. Jadi saya tanya kepada dia, sudah berapa uang yang habis untuk semua? Dan dia bilang hampir 50 juta. Waktu itu dia masih di karantina. Dan saya bilang, jadi kamu masih punya pikiran yang sama, pikir kalau perempuan Indonesia itu murah. Sekarang lihat, kamu sudah keluar uang hampir 50 juta dan belum bertemu. Jadi dia bilang, ya perempuan Indonesia itu sangat mahal. Oke, jadi teman-teman, kami lanjut supaya video ini tidak terlalu panjang. Jadi setelah kami putuskan untuk menikah pada bulan Maret, untuk mengurus semua dokumen itu sangat susah sekali. Untuk pernikahan dua negara itu sangat susah. Tapi kamu lupa kita bertunangan tanggal 30 Desember. Dan waktu itu ada keluarga dari Susu, ada satu keluarga orang Jerman di Manado yang mewakilkan keluarga Susu, dan juga bertemu dengan saya punya keluarga, dan akhirnya setelah percakapan itu diputuskan untuk menikah pada bulan Maret. Tapi dengan semua dokumen itu susah sekali, karena kalian pasti bisa membayangkan dengan menikah sama daerah itu masih harus diurus, apalagi pernikahan antar negara. Jadi kalian bisa bayangkan nanti kalau kalian tertarik untuk dengar tentang pengurusan dokumen, kami akan coba buat video sendiri karena itu cerita yang panjang sekali. Tapi singkat cerita, kami sangat bersyukur karena ada banyak orang yang membantu kami dengan pengurusan surat-surat, walaupun menguras pikiran, tenaga, dan uang, tapi puji Tuhan semua jadi sesuai dengan waktunya. Dan kalian tahu, pada waktu hari pernikahan kami, waktu saya sedang di makeup, saya mendapat telepon dari kantor Capil dan bilang kalau saya tidak bisa menikah dengan orang Jerman ini. Dan saya kaget sekali, saya marah, saya bilang 2 jam lagi mau masuk gereja, bagaimana itu? Tapi ternyata itu kesalahan teknis. Dan akhirnya dia telepon lagi dan bilang maaf kalau dia salah informasi, dan mereka akan datang ke gereja untuk pernikahan Capil kami di gereja. Dan setelah itu teman-teman, kami masih di Manado 2 bulan dan langsung ke Jakarta untuk pengurusan visa saya mau ke Jerman. Dan itu juga ya seperti yang saya bilang sebelumnya, dokumen-dokumen untuk negara Jerman itu sangat detail, sangat memang koma saja yang salah tidak bisa dapat visa. Aduh, tapi yang waktu saya apply visa pertama itu ditolak, tapi dari kedutaan memberitahu dengan alasan bahwa mengapa saya istri dari warga Jerman dan mengajukan visa itu visa turis, itu tidak masuk akal bagi mereka. Karena seharusnya saya mengajukan visa nasional sebagai istri dari warga Jerman. Tapi kita mau ambil visa itu karena mau cepat pergi ke Jerman, karena juga saya punya keluarga tidak bisa datang ke Manado waktu pernikahan karena masih masalah corona. Itu mengapa mau ambil visa turis supaya bisa cepat. Dengan visa turis cuma perlu 2 minggu. 2 minggu, dengan visa nasional itu perlu 3 bulan. Jadi waktu mengajukan pertama kali yang visa turis itu ditolak, tapi setelah dengan alasan ini dan itu dan ini dan itu dan dicek, akhirnya saya mendapat visa. Dan waktu itu saya cuma dapat 58 hari. Jadi kami berangkat ke Jerman pertengahan Juni tahun lalu, dan karena saya cuma dapat izin 58 hari, otomatis saya harus kembali lagi ke Indonesia untuk urus visa nasional.
Ini yang menarik. Waktu itu kalau mau mengurus visa nasional harus ada sertifikat A1. Itu sertifikat A1, sertifikat bahasa Jerman yang paling rendah. Alasan kedutaan minta sertifikat A1 itu karena sudah sepantasnya saya istri orang Jerman harus bisa berbicara bahasa Jerman. Jadi mereka meminta saya untuk memasukkan sertifikat A1. Tapi bahasa Jerman saya masih payah sekali karena sehari-hari saya dengan suami saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi waktu itu saya memanfaatkan waktu yang ada, belajar bahasa Jerman dan mengambil tes di München pada akhir Juli. Karena saya harus kembali ke Indonesia awal Agustus. Dan setiap malam kami berdoa supaya bisa mendapatkan sertifikat itu supaya saya bisa mengajukan visa nasional. Tapi kalian tahu waktu selesai dengan tes, saya mendapat hasil bahwa saya tidak bisa dapat sertifikat karena nilai saya kurang dari yang seharusnya. Dan kami sangat kecewa dan takut dan pikir bagaimana ini kami baru habis menikah dan harus berpisah, berarti harus berpisah lebih lama karena saya harus mengambil ujian lagi di Indonesia, sedangkan yang ujian itu paling cepat bulan September. Bayangkan kalau saya harus kembali 2 Agustus ke Indonesia dan ambil tes bulan September dan setelah itu mengajukan visa nasional dan harus tunggu 3 bulan, saya dan Susu harus berpisah selama setengah tahun. Untuk pasangan yang baru menikah itu sangat susah untuk kami terima. Karena Susu punya pekerjaan tetap di Jerman, sedangkan saya sebagai istri harus pulang ke Indonesia karena negara Jerman tidak memberikan saya visa. Jadi teman-teman, waktu itu kami cuma dapat sakit kepala dan banyak pertanyaan yang keluar dari kepala ini, mengapa begini, mengapa begitu. Tapi di waktu yang sama, karena kami juga buat acara resepsi pernikahan kedua di Jerman, dan waktu itu saya mempost foto-foto dan video, beberapa foto-foto dan video ke Facebook, dan ada beberapa orang yang komentari dari salah satu foto bertanya apakah saya hamil. Dan waktu itu saya tidak sadar, saya cuma bilang oh ya karena di sini makanan lebih berat seperti dengan keju, es krim, begitu-begitu. Saya bilang saya cuma naik badan. Dan saya juga sudah mulai pikir, oh betul, saya seperti terlambat dan Susu coba beli test pack dan ternyata saya hamil. Dan kalau saya hamil, anak Jerman, saya diperbolehkan tinggal di Jerman. Itu seperti hukum Jerman begitu. Saya dapat informasi waktu itu, sebetulnya saya boleh tidak kembali ke Indonesia bulan Agustus itu. Saya boleh tinggal di Jerman dan seperti mengajukan dokumen menyatakan bahwa saya sedang hamil anak Jerman. Tapi waktu itu saya memang sudah sangat rindu Indonesia dan makanan Indonesia, apalagi waktu itu saya hamil muda. Banyak makanan yang saya rindukan. Jadi saya bilang kepada suami saya, lebih baik saya pulang. Jadi teman-teman, waktu itu saya pulang ke Indonesia bersama dengan bayi kami yang ini. Waktu itu dia masih 6 minggu, kami pikir banyak seperti jangan sampai dia dapat masalah karena untuk peraturan pesawat tidak boleh harus di atas 9 minggu baru bisa naik pesawat. Tapi anak kami dia baru 6 minggu. Tapi kami banyak berdoa dan puji Tuhan anak kami terlahir dengan sempurna, tidak ada cacat. Dan juga pengurusan visa nasional itu waktu itu saya hamil muda, saya dan suami saya harus berpisah selama 3 bulan untuk tunggu visa saya, dan puji Tuhan dapat. Dan visa itu keluar awal, karena saya kembali ke Indonesia awal Agustus, 2 Agustus, dan pengurusan visa itu perlu seperti 8 minggu sampai 12 minggu. Saya baru dapat visa itu awal Oktober,
dan pertengahan Oktober suami saya menjemput saya ke Indonesia dan kami kembali lagi ke Jerman bersama-sama pada pertengahan Oktober. Jadi sampai saat ini kami masih di Jerman. Rencana bulan Desember kami mau pulang ke Indonesia lagi. Jadi begitulah video kami kali ini, dan jangan lupa subscribe, komen, supaya kami semangat buat video-video dari keseharian keluarga kami di Jerman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.